Latar belakang ceritanya kayak gini. Selama masa perang dingin dulu, di Uni Soviet, dia pernah bikin sebuah project yang namanya The Patriot. Nah, project ini bertujuan untuk ngebuat superhuman gitu, dengan cara ngubah DNA mereka. Orang ini namanya Profesor Kuratov, tapi karena namanya agak susah, gue akan ganti dia sebagai si botak. Si botak ini dulunya adalah kepala peneliti dari sebuah project yang namanya The Patriot. Dari sekian banyak percobaan, baik yang gagal dan yang sukses tuh cuma ada 4 orang. Yang pertama namanya Lernik, tapi gue akan panggil Pak Ade aja. Kekuatannya tuh dia kayak bisa mengendalikan tanah, kayak di film The Avatar. Yang kedua namanya Khan, dia bisa bergerak kayak ninja gitu. Yang ketiga namanya Larus, yang bisa berubah jadi beruang, jadi gue akan panggil dia Panda. Yang keempat namanya Xenia, dia bisa ngilang kalau kena air, jadi gue akan panggil dia Cici. Kenalannya udah, kita lanjut ke latar belakang cerita. Selain ngerjain project The Patriot, si botak ini juga ngerjain project lain dengan pemerintah setempat. Project ini dinamai The Module One. Tujuannya itu ngebuat sebuah mesin yang bisa ngeinfeksi segala jenis mesin lain dan jatuh dalam kendali mesinnya mereka. Tapi nggak sama kayak di Project Patriot yang bisa sukses ngasilin 4 orang superhuman, Project Module One ini justru gagal terus. Yang akhirnya ngebuat pemerintah itu nyabut izin kerjanya project ini. Tapi si botak tetap kekeh pengen lanjutin itu. Sampai akhirnya si botak lanjutin projectnya sendiri di luar pengawasan pemerintah. Ya akhirnya ketahuan sama Satpol PP dan datang buat ngegerebek tempat prakteknya si botak. Ya akhirnya kecelakaan yang bikin si botak yang tadinya gondrong jadi botak beneran. Karena kena bahan kimia dari eksperimennya sendiri. Meski jadi botak beneran, karena kecelakaan itu dia jadi punya daya tahan super dan kekuatan fisik yang luar biasa. Karena ini juga lah yang bisa bikin si botak kabur dari kejaran pemerintah. Kembali ke masa kini, lagi ada showing senjata militer baru yang dibentuk oleh sebuah perusahaan. Senjata ini berbentuk robot canggih dengan daya tempur yang tinggi. Saking canggihnya robot ini, sampai nggak perlu orang lain yang ngendalin dia. Nah, karena dalam setiap robotnya udah ditanam kecerdasan buatan yang sangat-sangat pintar. Keren kan? Tapi saking pintarnya nih, sampai-sampai dia malah ngebunuh semua aparat militer yang ada. Tank-tank hancur, helikopter pun ditembak jatuh. Bahkan bunker tempat ngopi para jenderal itu pun dibom sama dia. Pedas. Tapi tiba-tiba si botak nongol dari asap dan mulai ngontrol robot-robot itu. Dan dia bawa pergi robot-robotnya. Karena kejadian itu, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Dekel mutusin untuk ngeaktifin lagi 4 orang hasil Project The Patriot buat ngelawan si botak. Nah, misi ini dikasih ke Ibu Ellen untuk dijalanin. Nah, Ibu Ellen ini muter-muter lah dia ke berbagai tempat. Mulai dari Tanah Abang, mampir ke Kalijodo, sampai ke Kota Tua. Di sinilah dia ketemu si Pak Ade, sang pengendali tanah yang lagi gali lubang buat keahlian Telkom. Pencarian pun berlanjut sampai ke gurun. Di sini Pak Ade nemuin si ninja yang ternyata lagi ngebantai orang. Pencarian berlanjut sampai ke hutan. Ketemu sebuah gubuk asmara. Terdengarlah suara aneh. Saran, 2 tentara pun mendekat buat ngintip. Ternyata Panda yang marah karena diintip pun langsung ngamuk, ngajar semua yang ada. Pas tahu temen namanya di luar, langsung berubah lagi jadi orang. Dan berganti ke pertunjukan sirkus, di mana si Cici yang lagi loncat ke kolam renang dan langsung hilang gitu aja. Muncul lagi. Si Cici diceritain kalau dia tuh hilang ingatan. Ya, jenis anemia gitu deh. Satu-satunya yang dia ingat cuma nama dia. Itu pun gara-gara dia punya cincin yang ada ukiran namanya di tangan dia. Mereka berempat ngumpul, Radegel pun datang. Ngasih tahu ke mereka kalau dia berhasil nge-tracking tempat persembunyian si botak. Itulah keempat jagoan kita buat nyerang markasnya si botak. Adegan pertempuran pun dimulai. Mana si Cici yang hilang, di tengah jalan dia malah ditembak. Udah gitu doang aksinya si Cici. Oke, lanjut. Si Pak Ade ngendalin batu di sekitarnya buat nyerang dan juga ngebentuk armor buat ngelindungin dia. Jadi kayak golem gitu deh. Si Panda yang lagi berubah jadi beruang coklat dan ngebantai semua yang tentara. Si ninja yang udah loncat-loncat ke sana sini dan gaya ninjanya. Motong setiap prajurit yang ada satu persatu. Setelah bukunya si Cici, nggak lama dari situ si ninja pun ketembak peluru bius yang bikin dia langsung nge-fly dan pingsan. Si Panda yang ditembak pakai jaring, yang kayaknya kalau dia makin gerak kencang iketannya. Dan si Pade ketemu sama bos terakhirnya, si botak. Kali tampol langsung hancur armornya dan dia pun tepar. Dan ketangkaplah mereka bertiga, kecuali si Pade yang sekarat jadi dibiarin geletak gitu aja. Adegan pun berganti di mana serangan si botak dan pasukannya berhasil nembus ke ibu kota.
kehancuran di mana-mana, asap di mana-mana, kebakaran di mana-mana. Ya, pokoknya apa-apa di mana-mana deh. Ini si botak ngerencanain buat ngambil alih satelit dengan bantuan antena pemancar. Nantinya, semua satelit itu akan dia pakai buat ngendalin semua mesin yang ada di seluruh dunia. Sementara itu, Alan pergi nyelamatin trio Guardians yang tangkap di markas besar si botak. Kita nyelamatin Spade yang udah sekarat. Sampainya mereka di markas besar Guardians, pun nyusun strategi buat ngalahin si botak. Mereka harus hancurin pemancar gelombang yang jadi inti mesin pengendali yang ada di puncak menara pemancar. Sambil bikin rencana, para Guardians pun nerima alat-alat yang bisa ningkatin kemampuan mereka dan juga nutupin kelemahan mereka. Kayak si ninja nih, 5 baju yang bisa tahan serangan fisik dan senjata bius. Jadi dia nggak bakal pingsan lagi kayak pertemuan tadi. Lalu si Cici yang mulai bisa ngilang tanpa perlu bersentuhan sama air lagi. Dan si Pade yang terima baju berisi material yang bisa lebih mudah dia kendaliin. Jadi ya, casting time skillnya bisa lebih cepet gitu loh, nggak lemot. Sedangkan si Panda dapat machine gun yang bisa dia pakai dalam bentuk demi-humannya atau bentuk beruang utuhnya. Setelah perencanaan yang matang, para Guardian pun nyerang pasukan si botak. Dari si Pade yang mulai nyerangnya dari jalur bawah tanah dan ngalahin semua musuhnya dengan cambuk saktinya itu. Dan ada kalanya cambuknya dipakai buat ngelindungin dia, jadi kayak perisai kayak gini. Sedangkan si Panda dan Cici jadi tag team nyerang musuhnya di jalan raya. Si Cici yang udah bisa lancar ngilang terus menerus buat ngecoh semua musuhnya. Dan si Panda yang nembak pakai machine gunnya ala-ala Rambo. Atau kadang pakai bolga mentahnya. Tapi tiba-tiba karena ditembak pakai rudal, si Panda pun mulai pusing. Ditambah dia nggak tega ngeliat si Cici udah terpojok karena rentetan tembakan dari musuhnya. Lalu si Panda ragu untuk berubah sepenuhnya jadi beruang. Karena dia takut kalau dia udah berubah jadi beruang, nggak bisa balik lagi jadi manusia. Karena nggak tega ngeliat si Cici, Panda pun mutusin untuk berubah jadi beruang sepenuhnya. Dan mulai menyerang lagi dengan machine gun yang ada di punggungnya. Sampai dia pun bisa ngalahin 2 robot dan cabut kepalanya. Setelah nyelesain tugasnya, Cici naik di atas Panda berjalan menuju lift. Di lift dia udah ketemu sama Pade. Sampainya di atap gedung, mereka jalan di atas tali penghubung ke menara pemancar yang jadi pusat kendalinya itu. Namun di tengah jalan, mereka ditembakin sama pasukan si botak. Sampai si Panda pun hampir jatuh ke bawah. Tapi tiba-tiba, si ninja yang loncat dari pesawat langsung motong kabel tempat pasukannya itu nembak. Ya akhirnya pertarungan terjadi di antara Guardians dan si botak. Meski mereka berempat udah ngeroyok si botak, tetap kalah sama kekuatan superannya si botak yang ngebuat mereka nggak berdaya. Bahkan si Panda pun yang udah berubah jadi full beruang, sekali tampil langsung tepar. Akhirnya, rudal pun berhasil diluncurkan. Para Guardian pun kabur dari tempat si botak dengan nebeng sama pesawat. Namun di luar perkiraan semuanya, ternyata rudalnya yang ditembakin itu bisa dimentalin sama si botak. Ya akhirnya serangan itu sia-sia lagi. Di sini si Mbak Ella ngasih tahu ke mereka, para Guardians, kalau mereka bisa gabungin inner power mereka bareng-bareng ngebuat nembakin push energi ke arah si botak. Akhirnya mereka berempat pun bentuk formasi Kamehame dan nembakin push energi itu ke arah si botak. Lalu hancurlah semuanya. Film pun diakhiri dengan kumpulan berita lokal. Terima kasih, jangan lupa subscribe.